Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 12. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Alvin berjalan sambil memegang tangan Bella mendekati Andin yang sedang terbaring. Andin menoleh ke arah Alvin, lalu menangis berusaha meraih tangan Alvin, namun ditolak. "Mas, maafkan aku," ucap Andin lirih. "Aku tetap akan menceraikan kamu setelah bayi itu lahir," balas Alvin tegas. Jika bukan karena Andin hamil, Alvin sudah benar-benar tak ingin lagi hidup bersama Andin. Hanya saja, sekarang dia terpaksa harus menerima Andin kembali karena kehadiran janin dalam rahim Andin. "Aku berjanji akan berubah. Aku akan menghormati Bella. Aku akan menganggap dia seperti saudaraku sendiri. Aku siap menerima menjadi istri kedua seumur hidupku, Mas," ucap Andin terus menangis sesenggukan. Alvin menghela nafas berat. Rasanya tak mampu semudah itu memaafkan kesalahan Andin dan menghancurkan perasaan Bella lagi untuk kesekian kalinya. Menikahi Andin sebagai istrinya saja sudah pasti membuat Bella sangat terluka. Apalagi jika menerima Andin kembali dan melupakan kesalahannya yang sudah sangat tak wajar. Alvin menoleh ke arah Bella. Namun Bella hanya menatapnya saja, tanpa berkata apapun, membuat Alvin semakin merasa yakin untuk mempertahankan Bella dan melepaskan Andin nantinya. "Sudah, Andin. Untuk saat ini, aku masih suami kamu. Aku akan tetap melakukan tugasku sebagai suami dan ayah dari bayi dalam kandunganmu itu. Tapi jika untuk bersikap kembali seperti dulu, maaf, aku tidak bisa. Aku sudah bulat dengan keputusanku." "Andin belum makan?" tanya Alvin pada Bella saat berada di meja makannya. Pertanyaan itu refleks membuat Bella merasa kesal, cemburu, dan tak suka. Karena seolah menunjukkan rasa perhatian Alvin pada istri keduanya itu. "Sepertinya belum. Nanti juga kalau dia lapar, dia pasti makan. Emang kenapa kamu nanya gitu, Mas?" jawab Bella mendadak ketus. Matanya melihat Alvin dengan tatapan kesal. "Biasanya kan dia makan sama kita. Apalagi dia lagi hamil. Dia butuh makan yang banyak," balas Alvin. "Oh, jadi karena dia hamil, Mas sekarang jadi perhatian sama dia. Bagaimana nanti kalau bayinya lahir? Bisa jadi Mas nggak menceraikan dia, malah memilih dia daripada aku." Rasa kesal semakin menyeruak dalam hati Bella, hingga nada bicaranya mulai sedikit meninggi. Entah kenapa hatinya mulai tertekan sejak Andin hamil. Rasa cemburu dan takut pasti ada dalam benaknya, hingga menjadi mudah marah tanpa alasan. "Loh, hanya karena satu pertanyaan, kok jadi panjang gini sih sayang? Emang salah ya aku nanya Andin udah makan atau belum?" "Tahu Mas, terserah kamu aja." Bella langsung berdiri meninggalkan Alvin dan makanannya yang belum habis. "Sayang, jangan gitu dong." "Aduh, ngambek lagi kan. Kenapa sih wanita itu begitu sulit dimengerti? Ya ampun, kenapa juga aku harus punya istri dua? Satu aja serumit ini," keluh Alvin mengusap wajahnya dengan kasar. Alvin pun berdiri, hendak menyusul Bella yang sedang marah. Tapi
dia juga khawatir sama Andin yang belum juga makan. Sejenak, dia hanya terdiam berpikir, hingga dia memutuskan untuk ke kamar Andin dulu. "Andin, buka pintunya," pinta Alvin. Tak butuh waktu lama, terdengar Andin membuka kunci kamarnya itu. Lalu dengan malas kembali berbalik ke kasurnya. Alvin pun masuk dan duduk di samping Andin. Dia melihat wajah Andin yang tak bersemangat dan juga lemas. "Kamu kenapa belum makan?" tanya Alvin. "Peduli apa kamu, Mas? Aku mau makan atau tidak, kamu juga tetap akan menceraikan aku nantinya. Kamu kan lagi hamil, kasihan kan bayinya nanti kalau kamu nggak makan." Alvin tetap berusaha untuk bersikap tenang. Walau bagaimanapun, bayi dalam kandungan Andin adalah anaknya. Dia merasa bertanggung jawab atas hal itu. "Kamu cuma peduli sama bayi ini kan? Kamu sebenarnya nggak peduli sama aku. Aku tahu kalau aku nggak hamil, kita sudah pasti berpisah. Tapi sekarang, apa kamu nggak sadar kalau kita masih ditakdirkan bersama? Aku juga sudah berjanji akan berubah." "Sudah, Landin, jangan bahas ini lagi. Aku nggak mau kamu tertekan nantinya. Lebih baik sekarang kamu makan." "Kamu memang gak peduli sama aku, Mas. Lebih baik kamu keluar aja. Aku mau istirahat," pinta Andin. "Tapi Andin, kamu belum makan," ucap Alvin, namun Andin tak ingin menghiraukannya dan langsung berbaring di atas kasurnya sambil memakai selimut. Alvin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas beratnya. Dia pun akhirnya keluar dari kamar tersebut. Namun hatinya merasa gelisah dan khawatir, hingga dia berjalan ke meja makan dan mengambil sepiring makanan. Kemudian dia kembali ke kamar Andin. "Andin," ucap Alvin sambil berdiri memegang piring tersebut. "Apalagi sih, Mas?" Andin pun berbalik dan melihat Alvin membawakan makanan untuknya. Dia sontak langsung bangkit dan duduk di kasurnya. "Aku sudah bilang gak mau makan, Mas," tolak Andin. Alvin berjalan menghampirinya, lalu duduk di tepi kasur dengan sepiring makanan di tangannya. Tanpa menghiraukan apa yang Andin katakan, Alvin mulai mengangkat sendok yang berisi makanan itu dan mengarahkan ke mulut Andin. "Makanlah," pinta Alvin. Andin terhanyut dengan perhatian Alvin padanya. Dia masih terdiam menatap wajah tampan yang ada di depannya itu, dan semakin terbawa perasaan. "Kok malah diam? Makanlah, aku suapi kamu aja," ucap Alvin, hingga akhirnya Andin pun mulai membuka mulutnya dan memakannya. Untuk sejenak, Alvin tak mengatakan apapun, namun dia terus menyuapi Andin. Begitupun Andin yang akhirnya tak lagi kesal dan merasa lebih tenang karena perhatian yang Alvin berikan padanya. "Mas, apa kamu tahu kenapa aku sangat mencintai kamu?" tanya Andin perlahan sambil menatap Alvin. Alvin masih terdiam. Dia pun meletakkan sendok tersebut dan menatap Andin. "Perhatian kamu yang seperti ini yang membuat aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Aku takut akan merindukan semua ini," ucap Andin lirih, dan entah kenapa Alvin tiba-tiba terbawa perasaan.
Perkataan Andin terasa begitu sangat tulus. Namun di balik itu semua, Bella ternyata sedari tadi berdiri di dekat pintu kamar tersebut, melihat mereka dan melihat bagaimana Alvin memperlakukan Andin dengan perhatian dan penuh kasih sayang.